فالحق ليس محصورا في رأي أحد قطعا إلا صاحب الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Karena kebenaran itu, kata beliau, tidak hanya terporos pada satu pendapat saja. Ya, kecuali tentunya ya pembawa risalah ini, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innal haqqa mahsurun fi ma jaa bih. Kebenaran hanya terporos pada apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Bukan ajarannya ulama anu, bukan ya madhab anu, bukan ya partai anu atau kelompok anu, tidak. Kebenaran hanyalah yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'ammala al-munsifu yadhhar lahu anna at-taqlid bi madhhab imam muayyan min ghairi nadharin ila dalilin jahlun 'azimun wa bala'un jasimun bal innahu mujarradu hawa wa 'asabiyyah. Kata beliau, kalau orang-orang yang adil itu mau memperhatikan ya secara seksama, tentu akan jelas bahwa ternyata hanya sebatas membeo taklid kepada mazhab imam tertentu saja, yang mewajibkan pokoknya kita harus di atas satu mazhab tanpa melihat kepada dalil. Ini jelas sebuah kebodohan yang agung, musibah yang besar, bahkan itu hanya semata-mata hawa nafsu dan fanatisme. Ya, para imam-imam mujtahidin semuanya tidak pernah ya memerintahkan demikian. Li'annahu qad sahha an kulli wahidin minhum dhammu at-taqlid bila dalilin wa ibtaluhu. Karena telah sahih ya setiap imam-imam yang 4 itu semuanya mencela taklid ya tanpa dalil dan membatalkannya. Ya. Faman ittaba'a ad-dalila faqad ittaba'a imamahu wa sa'iral a'immah. Maka orang yang mengikuti dalil, pada hakikatnya sebetulnya dia telah mengikuti imamnya. Demikian pula telah mengikuti seluruh imam. Wa yakunu muttabi'an li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia termasuk orang-orang yang ittiba' kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia mengikuti dalil, dia tidak keluar dari mazhab imamnya sebetulnya. Ya. Berbeda dengan orang yang begitu keras dan alot untuk tetap taklid kepada mazhabnya. Sebetulnya pada hakikatnya ia telah keluar daripada mazhab imamnya, bahkan dari seluruh mazhab para imam. Ya, li'anna imamahu law balaghahu al-haditsus salim 'anil mu'arid la taraka ra'yahu wa taba'al hadis. Sebab imamnya, kalau sampai kepadanya hadis yang selamat dari hal-hal yang bertentangan dengannya, tentu si imam tadi akan meninggalkan pendapatnya dan mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang hanya kerjaannya cuma taklid, membeo saja. Ya, tidak peduli apakah pendapat imamnya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bahkan tahu bahwasanya ada hadis yang bertentangan dan pendapat imamnya, namun ia tetap ngeyel. Sebetulnya dia sedang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsunya. Bahkan sebetulnya ia telah berlepas diri dari jalannya para imam-imam tersebut, dan dia termasuk orang-orang ya yang mengikuti partainya syaitan dan hawa nafsu. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm." Ya, bagaimana kabarkan ya orang tentang orang yang mengambil atau menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dan hawa nafsu itu menyesatkan, maka Allah pun menyesatkan dia di atas ilmu. Maka orang seperti ini apa? Intafa nurul iman min qalbihi. Akan reduplah cahaya iman dari hatinya. Semoga Allah melindungi kita dari kebutaan ya setelah mendapatkan hidayah.